Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita akan bahas kebotolan bangkai dan babysitternya Aristo. Jangan bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Ini adalah lanjutan video sebelumnya, di mana mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ditolak cintanya oleh wanita Yahudi. Oleh karena itu Paulus dendam dengan orang Yahudi. Faktanya kutipan yang dibaca Paulus adalah kisah dongeng. Kali ini, fitnahan terhadap Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Kali ini lebih parah lagi. Berikut videonya. Dua Korintus 11 nomor 8 dan 9. Syukran. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Tuh. Jemaat dirampok, diambil uang perpuluhannya. Sudah gitu dia mendapat tunjangan orang-orang Makedonian. Orang-orang Makedonian ini apa? Orang-orang bule, orang-orang Yunani. Tadi kan kita udah baca keterangan Profesor Nikolaus. Apa itu dari Utah, Amerika Serikat? Apa katanya? Paulus ini nggak ada darah Yahudi, di ibunya Yunani, bapaknya Yunani, udah murni aja dia. Ya, jadi yang nyumbang dia kasih uang itu adalah orang-orang bule Makedonian. Ya, lalu siapa lagi yang nyumbang? Dan diambil uangnya, siapa lagi? Ya tuh, ini yang tadi kita baca, Profesor Nicholas, Utah University, United States of America. Udah ya, baik. Nah, Barusan Bangkai mengutip 2 Korintus 11 ayat 8. Jika lihat konteksnya sangat jauh dari apa yang dikatakan Bangkai dan babysitternya. Untuk memahami ayat ini perlu melihat konteks, termasuk gaya bahasa yang dipakai. Lebih baik lagi perlu memahami konteks perikop dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Perikopnya mengatakan, Paulus tidak mementingkan diri. Surat 2 Korintus adalah kelanjutan dari surat 1 Korintus yang dikirim oleh Titus sebagai utusan Paulus. Surat ini adalah upaya Paulus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus dan juga fitnahan dari segolongan orang yang mengaku rasul dengan mengabarkan tentang Yesus yang lain. Bahkan rasul-rasul palsu ini memberikan tuduhan bahwa Pauluslah yang palsu. 2 Korintus 11 ayat 8 adalah sebuah sindiran dengan menggunakan bahasa sarkas, merampok untuk menunjukkan bahwa Paulus tidak meminta imbalan atau bayaran dari jemaat Korintus, namun kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh jemaat lain. Menjadi suatu kebiasaan pada masa itu, di Yunani atau Romawi membayar guru yang berkeliling, namun hal ini ditolak Paulus karena dia sadar bahwa ini akan menjadi bahan kritikan keras dari para rasul palsu. Dijelaskan pada ayat 9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku, dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi kebutuhan hidup Paulus didukung atau dipenuhi oleh jemaat Makedonia. Jadi karena Bangkai dan Aristo hanya mencomot 2 ayat dan tidak membaca konteks, maka hasilnya seperti tadi. Mereka menuduh Rasul Paulus perampok. Tidak berhenti di situ tuduhan keji mereka. siapa yang ngirimin uang itu? Gitu. Filipi 4 nomor 18. Filipi 4 nomor 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai yang berkenaan kepada Allah. Wih, keren. Yang antar uang ini, terutama dari Korintus, sekali lagi, uang untuk si Paulus ini
diantar oleh seorang yang namanya Epafroditus. Sekali lagi, Epafroditus itu yang antar-antar uang. Paling besar itu dari orang-orang di Korintus. Ya, Epafroditus namanya. Baik, Bung Ade, di sebelah kiri ada studi kamus tuh. Klik studi kamus. Bawa studi kamus. Klik EBD di blok. Bawa, Bung Ade baca. Adil, anggun, milik Afrodite atau Venus, utusan yang datang dari Filipi kepada Rasul ketika dia menjadi tahanan di Roma. Dalam kurung Filipi 2:25, 30, Filipi 4:10 sampai 18. Paulus menyebut dia dengan kata-kata penghargaan dan kasih sayang. Sekembalinya ke Filipi, dia menjadi pembawa surat Paulus kepada gereja di sana. Baik, oke. Jadi Epafroditus ini artinya adalah pengikut Afrodite, dewa seksual Yunani dan Roma. Dia adalah pengikut dewa Afrodite. Maka itu namanya Epafroditus. Ngerti ya? Nama lain Afrodite itu Venus. Ngerti ya? Oke ya? Baik. Afrodite, ketik aja. Afrodite. APHRODITE. APH RO enggak. Jadi nanti dia benerin lah. APHR mestinya. APHRO. Britannica. Enter. Ya, baik. Klik tuh. Afrodite Mythology Worship. Nggak usah deh. Nggak usah blok aja tuh langsung tuh. Ada tuh Afrodite. Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan seksual. No. Dewi cinta dan kecantikan seksual Yunani kuno diidentifikasikan dengan Venus oleh orang Romawi. Kata Yunani apros berarti busa. Oh no, oh yes. Oh no, oh yes. Ini udah mulai masuk nih. Permintaannya Bung Ade nih kan? Ya kan? Ada orang penyembah dewa Afrodite namanya Epafroditus yang menjadi pengikut Paulus. Kerjanya apa? Ambil uang dari Korintus, kirim. Ambil uang dari Filipi, kirim. Ambil uang dari Makedonian, kirim kepada Paulus. Udah tahu ya? Dia penyembah dewa Afrodite. Nah sekarang, duitnya dari mana? Barusan Bangkai mengutip lagi satu ayat dari surat Filipi 4 ayat 18. Di mana di sana, Rasul Paulus menerima pemberian dari jemaat Filipi yang diantarkan oleh seorang bernama Epafroditus. Dari namanya, orang ini adalah bukan Yahudi, tentunya dia seorang yang sudah bertobat menjadi Kristen. Tapi di tangan Bangkai, kisah ini menjadi terbalik. Bangkai buat cerita Epafroditus membawa pemberian dari Korintus, padahal Rasul Paulus bicara dengan jemaat Filipi, sementara jarak Filipi dan Korintus jauh sekali. Untuk mencapai maksudnya, Bangkai mengartikan nama Yunani dari Epafroditus, yang artinya ada hubungan dengan dewa Yunani yaitu Venus. Ingat latar belakang Epafroditus bukan lahir dari keluarga Kristen. Tentunya namanya nama-nama dewa sebelum dia jadi Kristen. Setelah itu Bangkai menghubungkan kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh orang Korintus pada kuil dewa mereka dan menuduh kegiatan prostitusi itu dilakukan oleh Paulus. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi
Hai, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?